Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita jumpa lagi. Kita akan lanjutkan pembicaraan kita tentang roadmap masa depan Indonesia. Masa depan yang kita inginkan bersama, bukan masa depan yang dituliskan oleh lembaga-lembaga superkuasa atau negara-negara superkuasa. Ini saatnya kita sudah sampai di persimpangan emas itu, di mana masa depan kembali kita bisa bicarakan, kita bisa rencanakan. Kalau tidak, seperti kata Profesor Warhead Brecher yang sudah saya sebut dalam liputan yang lalu, bahwa negara-negara pemerintah yang tidak menentukan masa depan yang mau, tujuan yang mau dicapainya selama pemerintahannya itu, kabinet manapun, maka masa depannya akan ditentukan oleh lembaga-lembaga superkuasa seperti IMF, World Bank, WTO, dan negara-negara kreditor dan investor yang memberi kita umpan kredit, pinjaman, utang, dan investasi. Mengapa sebuah negara menjadi miskin? Padahal dia memiliki semua potensi untuk menjadi kaya. Dia memiliki semua kekayaan alam, kekayaan laut, tanahnya yang subur dan lain sebagainya, tapi miskin. Kita sudah lihat contoh-contohnya di berbagai negara di Amerika Latin, di Afrika, negara-negara Asia, Burma, Thailand, kita, dan lain sebagainya, yang miskin. Padahal memiliki semua kekayaan alam, mineral, tambang, dan lain sebagainya, dan lautnya yang subur. Orang menjadi miskin kadang-kadang bisa karena dia dirampok, karena dia ditipu, kemudian habis semuanya, dia menjadi miskin. Juga karena yang lebih sering, karena manajemen yang amburadul, sehingga dia ditentukan oleh negara-negara lain, oleh orang-orang yang memberinya pinjaman, negara-negara yang memberinya pinjaman, dan investor yang akhirnya merebut semuanya, semua keuntungan menjadi miliknya, sedangkan kerugian dan limbah menjadi bagian yang memiliki negara. Kita tidak bisa berharap dari lembaga-lembaga itu, dari negara-negara superkuasa itu yang memberi kita pinjaman dan investasi. Kita tidak bisa berharap mereka akan menuntun kita menjadi kaya raya, menjadi negara maju yang menjadi pesaing mereka nantinya, seperti Cina dan India di Asia, atau Jepang yang lebih dulu, dan Korea. Mereka tidak ingin ada pesaing lagi, maka mereka akan memanfaatkan segala peluang untuk menyedot kekayaan kita. Mari kita lihat contohnya yang gampang. Dan ini urusan manajemen. Seperti kata Warhead Brecher 50 tahun lalu, ahli dari Austria ini, bahwa bukan banyaknya mulut yang membuat suatu negara menjadi miskin, tapi karena manajemen,
kemampuan manage kekayaan yang dimilikinya yang sangat di bawah standar, sehingga menjadi sasaran, menjadi bancaan negara-negara lain yang lebih pintar. Karena pada dasarnya mulut itu memiliki tangan, memiliki otak, memiliki segala fasilitas di negaranya yang kalau dikelola dengan baik, dia akan menghasilkan kekayaan, akan menghasilkan kemakmuran. Negara-negara besar sudah mengikuti jalan ini, jalan manajemen. Sehingga sekolah-sekolahan juga menjadi tumpuan, menjadi tujuan negara-negara lain. Karena dia sudah dibangun sistemnya sehingga tamatannya di situ, orang-orangnya, rakyatnya diberi peluang seluas-luasnya untuk mendapatkan pendidikan sebagai investasi masa depan. Negara-negara di dunia ketiga, negara-negara berkembang yang tidak bisa maju-maju ini, umumnya pendidikannya tidak gratis. Pendidikannya tidak diguyur dengan beasiswa karena pemerintahnya sangat pelit dalam urusan ini. Nah, kita termasuk yang di situ, yang pelit untuk investasi masa depan di bidang pendidikan. Nah, mengapa negara-negara, ada negara yang menjadi miskin, ada negara-negara yang menjadi kaya padahal tidak memiliki apa-apa, harus bekerja keras untuk membuatnya ada. Kita tidak semuanya sudah ada tapi tidak mampu mengelolanya. Nah, kita lihat misalnya kita punya Inalum ya di Asahan sana, tambang aluminium yang konsesinya diberikan kepada Jepang, konsorsium Jepang, perusahaan-perusahaan Jepang yang luar biasa sebagai PMA kloter pertama. Diberikan tahun 76 untuk periode 30 tahun dengan masa grace period 5 tahun. Jadi mulai dihitung pada tahun 82. Nah, kemudian berjalanlah itu. Dan dia akan berakhir 30 tahun kemudian pada tahun 2013, 1 November harus kembali kepada pangkuan Republik. Kalau kita rasional, maka pada tanggal 1 November itu Inalum kembali ke pangkuan Republik tanpa biaya apapun, 0%. Tapi Inalum ini menjelang selesai, menjelang habis masa konsesinya, dia berulah. Dia minta pemerintah kita membayar 626 juta US dollar pada saat pengembalian itu. Dan pemerintah, ya awalnya ini tidak berulah. Tapi mungkin karena melihat bahwa pemerintah pada saat itu tidak cerdas dan pengecut, ya maka dia berulah, dia minta dibayar. Dan pemerintah pada saat itu menyediakan dana 7 triliun untuk Inalum, untuk konsorsium ini. Kita dibayar pengembalian itu. Kemudian dengan duit itu, ya pemerintah harus membeli saham itu dengan harga pasar modal, harga real di pasar modal. Nah, kemudian duit itu
dipakai Inalum untuk membeli saham, 30% saham, ya, konsorsium Jepang ini membeli saham Inalum. Yang dulu kita kasih konsesi, sekarang dia ikut memiliki 30% dengan uang yang kita kasih. Jadi Indonesia sudah membeli saham, membeli perusahaan, membeli tambang miliknya sendiri kepada perusahaan yang kita kasih konsesi. Mana ada kebodohan yang lebih dari itu. Tapi menterinya seorang doktor ekonomi. Pada saat itu Hatip Basri sebagai pengganti Sri Mulyani Indrawati. Nah, ketika kita membeli milik kita sendiri, ya ini bukan yang pertama. Sebelum itu kita sudah membeli saham perusahaan tambang di Nusa Tenggara itu, Newmont Nusa Tenggara. Kita beli juga milik kita sendiri. Kemudian sebelum itu ada Exxon Mobil. Kita beli juga. Patunganlah pemerintah pusat, pemerintah Jawa Tengah, dan pemerintah tingkat 2 di mana tambang itu berada. Kita keluarkan duit 2 triliun untuk itu. Sehingga Exxon Mobil mungkin tidak perlu keluar modal lagi karena sudah ada duit yang kita kasih. Dia ikut memiliki. Nah, kita telah membeli apa yang kita miliki, milik kita sendiri, kepada orang yang menyewa. Padahal dalam urusan ini, kalau kita menyewakan rumah kita kepada orang pihak ketiga, misalnya 5 tahun, setelah 5 tahun, maka dia harus kembali kepada kita. Selama itu dia harus membayar sewanya. Dia boleh membuat WC baru, kamar mandi, bikin renovasi sana sini atas biaya sendiri. Ketika kembali dia menjadi milik kita dengan semua yang telah dibuatnya. Nah, itulah yang wajar. Kalau kita tinggal di hotel selama 5 hari, kemudian ketika keluar dari situ, maka yang dilakukan oleh hotel tersebut adalah melakukan audit di kamar yang kita sewa itu. Kalau ada handuk yang hilang atau sendal atau apa segala macam, itu akan dimasukkan ke rekening kita untuk dibayar. Nah, bagaimana dengan tambang, dengan konsesi? Ketika dia kembali ke pangkuan kita, yang harus dilakukan adalah audit lingkungan. Kalau ada kerusakan-kerusakan lingkungan, mereka harus membayar itu supaya rakyat di kemudian hari tidak mendapat bencana, banjir, tanah longsor dan lain sebagainya akibat lubang-lubang raksasa di dalam bumi. Tapi yang kemudian terjadi adalah kita membayar milik kita sendiri, membelinya. Kalau ada orang menyewa rumah kita ketika sudah selesai, dia minta kita membeli rumah yang kita sewakan itu, kan kita akan melakukan tindakan keras terhadap si penyewa. Tapi yang terjadi di Republik ini berbeda. Itu juga yang terjadi ketika kita membeli saham Freeport. Yang kalau kita tuh pada tahun 2018 yang akan berakhir konsesinya tahun 2021. Bila kita tunggu 3 tahun, maka itu harus kembali ke pangkuan Republik tanpa biaya seperak pun. Malah kita mungkin harus melakukan audit lingkungan sehingga kerusakan-kerusakan lingkungan yang ada di situ harus dibayar oleh Freeport. Tapi yang terjadi kemudian kita membeli, kita keluarkan dana 3,87 miliar US dollar untuk membeli itu dengan harga di masa depan tahun 2041.
Ini luar biasa. Dan kita mungkin bangga dengan itu. Tapi Freeport mungkin akan menertawakan kita. Kita dianggap mangsa yang paling empuk. Ini harus dipikirkan pada generasi selanjutnya. 2024 dan seterusnya. Tidak boleh ada hal-hal seperti ini terjadi. Kita kembali kepada Inalum. Inalum ini sejak tahun 82 konsesi itu mulai sampai tahun 2006 tidak pernah melaporkan keuntungan, malah yang dilaporkan kerugian terus menerus. Sehingga tahun 2006 ketika Yusuf Kala waktu itu Wapres datang ke Jepang, dia bicara di Jepang, dia marah, dia bilang kepada Konichiwa dalam Menteri Jepang bahwa kalau Inalum ini rugi terus berarti manajemen tidak baik, maka kita ambil kembali sajalah, kita minta aja. Inalum Jepang bilang, oh ini jangan, ini kan persahabatan, ini kan kerjasama antara dua sahabat. Kata Yusuf Kala, kalau memang sahabat mestinya sama-sama untung dong. Tapi ternyata tidak. Masa dari tahun 82 sebenarnya 76 tidak, tapi grace period 5 tahun tidak dihitung. Dari 82 sampai 2006 tidak ada apapun yang kita dapatkan. Tapi setelah Yusuf Kala marah di sana, kembali ke tanah air, tahun itu juga mendapat laporan bahwa ada keuntungan dari Inalum di asahan situ 136 juta US dollar. Nah ini lucu. Ketika kita sudah marah, baru mereka mengaku untung. Selama ini ngapain ketika kita diamkan? Nah kemudian ketika habis tahun 2006, 2013 kita membeli Inalum 626 juta US dollar. Apakah kita sudah mendapatkan segitu? Selama dipegang konsesinya oleh mereka. Tapi sekarang mereka sudah memiliki, benar-benar memiliki saham di situ 30%. Dan kemudian konsorsium Inalum inilah yang dipakai pemerintah sebagai kendaraan membeli saham Freeport. Kita membayarnya 3,85 miliar US dollar gitu. Itu ya, sehingga ya itu pun kita tidak punya duitnya. Waktu itu Yonan cerita bahwa bank-bank luar negeri, ada lebih dari 4 bank luar negeri akan memberi pinjaman. Jadi itu, kita membeli saham milik kita sendiri dengan uang pinjaman dari konsorsium bank-bank luar negeri. Bank-bank di dalam negeri tidak diikutkan. Saudara-saudara sekalian, ada amanat dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 3 bahwa bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah berikut tidak boleh melanggar ini. Apa yang sudah terjadi di masa lalu mungkin perlu diselidiki lebih lanjut. Sebab ya belum tentu juga ada korupsi di situ. Tapi antara korupsi dan kebodohan dalam tataran praktis akibatnya sama, yaitu merugikan negara atau perusahaan tempatnya bekerja. Cuma kalau orang korupsi, ya dia punya kecerdasan sedikit, dia mendapat keuntungan dari ulahnya itu. Tapi kalau karena kebodohan, dia juga korban dari ulahnya itu yang merugikan negara atau perusahaannya. Nah inilah yang membuat kita bisa jatuh miskin karena kemampuan manajemen yang sangat di bawah standar ini. Kita akan lanjutkan lagi. Ini dia roadmap masa depan Indonesia dalam pintas mencegah revolusi sosial. Apa yang saya jelaskan baru pengantar dari buku ini, dari roadmap
yang seharusnya menjadi panduan kita sendiri, seenggak-enggaknya menjadi bahan diskusi di kalangan pemerintah agar kita bisa membangun masa depan kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.